Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji syukur kehadirat Tuhan, pagi hari ini kita kembali berkesempatan untuk saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, hari Minggu tanggal 4 September 2022 dengan tema Mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabdanya. Kita akan memuji Tuhan dari sebuah pujian, saya mau ikut Yesus. Mari Bapak Ibu kita pujikan bersama. Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya selama-lamanya.
Bapak, Ibu, Saudara, syair lagu yang baru saja kita nyanyikan adalah syair lagu yang sangat terkenal dan sering dinyanyikan. Kata-kata pada syair lagu tersebut kuat dan menyentuh. Kata-kata dari lagu tersebut begitu kuat dan menyentuh, juga merupakan sebuah komitmen dan janji yang teguh untuk selalu mengikut Yesus apapun situasi dan kondisinya. Namun masalah tidak semudah itu. Mengikut Yesus terbukti bukan perkara yang mudah. Tidak sedikit orang telah tergoda untuk meninggalkan iman percayanya kepada Yesus. Hal itu membuktikan bahwa mengikut Yesus dipenuhi dengan banyak tantangan. Bapak, Ibu, Saudara, ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 33 yang akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang Tuhan sediakan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, urapi kami satu persatu agar kami dapat memahaminya. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 33. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak memuji bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, "Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di saat banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus, dia menyampaikan tentang syarat-syarat untuk dapat menjadi pengikutnya. Syarat-syarat yang disampaikan sangat tidak mudah. Yesus menuntut agar setiap orang membenci keluarganya, bahkan nyawanya sendiri, memikul salibnya, dan melepaskan diri dari segala miliknya. Ketiga syarat ini sangatlah berat. Namun Yesus menyampaikan hal ini kepada orang-orang yang mengikutinya, agar mereka menyadari konsekuensi dari mengikut Yesus. Bahwa mengikut Yesus harus melepaskan diri dari keterikatan duniawi dan mencintai lebih dari siapapun dan dari apapun. Jika melihat perjalanan kehidupan dan pelayanan Yesus, maka tepatlah apa yang dikatakan Yesus kepada banyak orang perihal syarat mengikut dirinya. Kenyataan paling pahit yang dapat disaksikan adalah saat Yesus harus menjalani masa penderitaan dan penyalibannya. Saat itu semua orang pergi dan hanya segelintir orang saja yang tetap setia menemaninya. Banyak orang merasa takut
dan tidak bersedia mengikut Yesus. Bahkan muridnya sekalipun menyangkali dia. Dalam situasi dan kondisi yang menekan dan terasa berat, seseorang bisa mengambil keputusan di luar nalar. Salah satunya adalah melepaskan iman percayanya kepada Yesus. Keterikatan dengan dunia dan kedagingan seringkali menjadi faktor utama seseorang meninggalkan Yesus. Ucapan Yesus kepada banyak orang perlu menjadi perenungan bagi umat Allah setiap waktu. Kesetiaan kepada Yesus tentu menghadirkan konsekuensi yang berat. Sungguhkah konsekuensi yang berat itu bersedia ditanggung? Jawabannya tentu ada pada pribadi lepas pribadi dari umat Allah. Dari bacaan di atas, marilah Bapak Ibu kita merenungkan. Mengikut Yesus bukan perkara yang mudah. Dalam situasi yang baik-baik saja, dengan mudah umat akan setia kepada Yesus. Namun, akan menjadi sulit saat situasi dan kondisi yang dihadapi sangat berat. Mengikut Yesus memperhadapkan setiap orang pada situasi yang harus selalu siap menanggung risiko apapun. Syarat yang diajukan Yesus adalah syarat yang tidak dapat ditawar atau mutlak. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini bagi setiap kami. Kami boleh diingatkan tentang syarat mengikut Engkau. Tuhan, tolong dan mampukan kami untuk tetap setia di dalam situasi dan kondisi apapun dalam kehidupan sehari-hari kami. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan berusaha setiap hari menyediakan waktu secara pribadi atau bersama keluarga untuk membaca dan merenungkan firman-Nya agar tetap dikuatkan dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita semua. Amin.